Selamat berjumpa kembali. Apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan, juga cuan yang selalu mencair. Kembali lagi dengan channel Uduh Film dengan spoilernya yang mengulas alur cerita film dan pastinya akan menemani hari-hari kalian agar semakin bergairah meski tanpa obat kuat dan tahan lama. Bersiaplah, kali ini Uduh akan membawa ke petualangan menuju Amazon, berusaha untuk yang terbaik buat Sobat Uduh. Di sini kami akan menyajikan spoiler yang memanjakan juga menggairahkan. Sobat Uduh pasti tidak asing lagi dengan aktor yang bernama Dwayne Johnson. Di sini Dwayne Johnson berperan sebagai nahkoda dan sudah bertahan hidup selama 400 tahun. Sangat gila untuk umur manusia. Baiklah, film yang akan diulas kali ini berjudul Jungle Cruise, menceritakan sebuah petualangan ke hutan Amazon untuk mencari sebuah pohon ajaib yang bernama air mata bulan. Oke, nggak usah banyak bacot, tapi sebelum lanjut menonton, silahkan subscribe dan tekan loncengnya. Oke, sudah siap? Baiklah, kasih intro dan seperti biasa, silakan duduk yang manis, terlentang menurut gaya masing-masing, silakan dimulai. Film diawali dengan sebuah kisah. Konon katanya ada orang Spanyol yang bernama Don Lope de Aguirre. Aguirre pergi ke hutan Amazon untuk mencari pohon ajaib dengan nama air mata bulan. Aguirre datang tidak sendiri, ia bersama teman-temannya. Namun, hutan menyeleksi mereka hingga Aguirre yang masih bertahan pun terjatuh. Beruntungnya ia diselamatkan oleh suku pedalaman. Setelah dirawat oleh suku pedalaman, Aguirre bukannya terima kasih, dia malah menuntut kepala suku untuk memberikan rauhid atau mata panah suci. Mata panah ini adalah kunci untuk ke tempat air mata bulan. Karena tidak mau memberikan mata panah suci, kepala suku dibunuh oleh Aguirre. Kepala suku mengutuk Aguirre dan teman-temannya, dan mereka terjebak di dalam hutan selamanya. Di sini dipertemukan dengan arkeolog yang bernama Mick Greger. Mick sedang menjelaskan legenda Aguirre dan air mata bulan pada peta kuno. Namun sayang, sebagian menganggap cerita itu adalah mitos dan tidak dapat dipercaya. Di sela-sela itu, saudaranya yang bernama Dr. Lily telah menggambar peta di tangannya dan ingin memasuki ruangan untuk mengambil mata panah suci. Namun ia menemui seorang pria yang bernama Prince Joachim. Merasa sedang menyembunyikan sesuatu, Lily menutupi gambar peta di tangannya. Ketika Lily berhasil mengelabui Joachim, Lily berusaha masuk dengan mengakali pintu yang terkunci. Oke, Lily pun berhasil masuk dan Lily sempat memakai baju yang ada di ruangan untuk melabui. Akhirnya Lily menemukan kotak yang berisi mata panah suci. Tapi kedatangan Joachim membuat Lily mencoba kabur. Di saat Joachim ingin melihat mata panah suci, namun mata panah suci itu sudah tidak ada. Joachim tidak sengaja melihat Lily dan menyuruh untuk menangkapnya. Lily yang berusaha untuk lolos jatuh dari jendela, beruntungnya masih sempat dengan memegang tangga. Joachim membujuk Lily untuk memberikan kotak yang berisi mata panah suci jika ingin ditolong. Lily akhirnya memberikannya, tapi jeniusnya ia menipu Joachim. Lily pun terjatuh dengan tepat di atas mobil. Aplaus dulu Sobat Uduh. Baiklah, singkat cerita singkat waktu, Lily dan Mick sedang bersiap-siap untuk pergi ke hutan Amazon mencari pohon ajaib yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Perkenalkan, ia adalah Frank, seorang nahkoda dan juga pemandu tur di kawasan hutan Amazon. Tiba-tiba perjalanan itu diserang oleh suku pedalaman, tapi itu adalah skenario Frank. Balik lagi Lily dan Mick yang sudah sampai ke pelabuhan, ia ingin menyewa perahu untuk pergi ke hutan Amazon. Lily mendatangi kantor Bapak Nilo untuk membawanya ke hutan Amazon. Namun yang ia temui adalah Frank. Frank pun berbohong kepada Lily bahwa dia adalah Nilo agar Lily menumpangi perahunya. Lily mengeluarkan peta yang dibuat oleh ayahnya dan menyuruh Frank untuk segera pergi ke tempat tujuannya. Ketika sedang makan bersama, penyamaran Frank sebagai Nilo ketahuan setelah Mick membawa Nilo versi orinya. Lantas Lily pun kecewa, seperti Uduh yang telah ditinggalkan doinya. Frank tidak sengaja melihat mata panah suci di kalung Lily. Frank berpikir Lily sedang mencari pohon ajaib.
Frank sempat menurunkan harga transportnya. Akhirnya Lily setuju dengan menaiki perahu Frank. Singkat cerita, akhirnya mereka pergi menuju ke hutan Amazon. Sementara Joakim terus mengejar Lily menggunakan kapal selam dan menembaki mereka bertiga. Sempat lolos, akhirnya Joakim menembakkan torpedo ke perahu Frank. Tapi lagi-lagi perahu Frank selamat dan mereka bertiga kembali melanjutkan perjalanannya menuju hutan Amazon. Lain tempat, Joakim dan anak buahnya memasuki goa tempat Aguirre dan teman-temannya dikutuk. Joakim mencoba menghidupkan kembali dengan meneteskan air sungai yang mitosnya akan hidup kembali. Keesokannya, Lily yang tertidur terkejut akibat mimpi buruknya. Frank yang sudah mengetahui kemana tujuan Lily, Frank menyuruh Proxima untuk mengambil mata panah suci di kalung Lily. Tak terduga, di depan ada jurang. Frank pun berusaha melawan arus agar perahunya lolos tidak terjun ke bawah. Di saat Frank lagi berusaha, Proxima malah menjilati anggur merah. Proxima dapat perintah dari Frank untuk mengambil mata panah suci di dalam tas yang ditaruh oleh Mick. Giat berusaha dalam bekerja, akhirnya Frank berhasil mengendalikan perahunya. Setelah melanjutkan perjalanan, mereka bertiga beristirahat. Dengan lancangnya, Lily memasuki ruang rahasia Frank dan menemukan buku, lalu meminta Frank menjelaskannya. Frank menjelaskan bahwa dia juga orang yang pernah mencari air mata bulan. Namun ketika mereka keluar, suku pedalaman meluncurkan busur panahnya yang membuat mereka bertiga pingsan dan mereka bertiga pun dibawa ke penduduk suku tersebut. Mereka dihadapkan ke kepala suku dan dengan perintah Lily dan Mick harus melepaskan dan meninggalkan semua pakaian dan barang-barangnya tanpa terkecuali mata panah. Lily akhirnya berhasil melepaskan ikatannya dan sempat ingin berkelahi dengan para suku. Namun salah satu suku tersebut tertawa karena Lily menanggapinya terlalu serius. Sebab Frank sudah bersekongkol dan kenal lama dengan suku pedalaman tersebut. Akhirnya, Lily kembali marah dan kecewa menampar Frank. Dulu sempat kecewa, tapi sabar banget, nggak pakai kekerasan. Skip aja. Lily pun pergi meninggalkan Frank dan bertanya kepada salah satu suku tersebut untuk membaca arti mata panah dan menjelaskan bagaimana mendapatkan air mata bulan. Tidak lama selang, pasukan Aguirre hidup kembali dan datang menyerang suku tersebut untuk mendapatkan mata panah suci. Frank sempat mengajak Lily untuk pergi, tapi telah dihadang oleh Aguirre. Mata panah itu sempat didapatkan oleh Aguirre. Frank datang untuk kembali mengambil, perkelahian pun tidak dihentikan. Akhirnya Frank tertusuk dadanya, tapi Frank yang berhasil mendapatkan kembali mata panah melemparkan ke Lily dan ia pun jatuh ke sungai. Lily yang berhasil lolos, akhirnya salah satu pasukan Aguirre menyuruh lebahnya menemui Joakim dan memberitahu di mana Lily dan teman-temannya kabur. Keesokannya, Lily yang sedang mencari Frank akhirnya melihat Frank di dasar sungai. Lily yang senang bertemu dengan Frank akhirnya pelukan. Namun Lily shock, pedang yang tertancap di dada Frank masih menusuk, tapi Frank masih bertahan hidup. Nah, Frank di sini mengaku nama aslinya adalah Francisco Lopez de Heredia. Ia juga mengaku berusia 400 tahun. Wow, semoga diberikan umur panjang Frank. Lily berusaha mencabut pedang yang menancap di dada Frank, tapi Mick malah pingsan. Setelah Mick terbangun, Lily meminta Mick untuk tidak ikut dengannya karena Mick mengalami patah kaki. Lalu Joakim mendapati tamu beberapa ekor lebah untuk memberitahu di mana Frank dan Lily pergi. Lanjut lagi. Di sini nih, Frank menjelaskan kepada Lily di atas perahu bahwa Frank pernah bersama Aguirre dulu untuk mencari air mata bulan untuk putri Aguirre yang terkena penyakit yang sulit disembuhkan kecuali dengan air mata bulan. Akhirnya Frank dan Aguirre pergi mencari meski dihadang oleh badai dan lautan juga halangan-halangan lainnya karena ambisi untuk menemui air mata bulan. Frank pun memberitahu bahwa peta yang dibawa oleh Lily adalah hasil karya Frank sewaktu masih bersama Aguirre menjelajahi hutan Amazon. Ketika hutan menyeleksi mereka, akhirnya satu persatu mati. Tapi Aguirre yang terus berusaha demi mendapatkan air mata bulan, Aguirre pun menemui titik lemahnya. Aguirre pun terjatuh, tapi diselamatkan oleh suku pedalaman.
Akhirnya semua hidup kembali, tapi ketika Aguirre memaksa kepala suku untuk memberikan mata panah suci, tapi kepala suku menolak, akhirnya dibunuh. Air mata panah yang berhasil dibawa kabur oleh wanita salah satu suku dikejar oleh Aguirre untuk mendapatkan mata panah sucinya. Frank pun menolong wanita itu. Aguirre pun menusuk pedang ke dada Frank. Akhirnya kepala suku mengutuk Aguirre dan teman-temannya, kecuali Frank yang akan hidup kekal. Setelah itu Aguirre dan Frank sering bertemu dan selalu baku hantam. Frank yang punya darah kebal bosan selalu ditusuk oleh Aguirre dan menjebak Aguirre dan teman-temannya ke dalam goa. Dan alam kembali mengutuk mereka selama 300 tahun. Frank pun hidup sendiri dan membuat desa. Lanjut lagi sobat uduh. Mick yang sedang menyusul Frank dan Lily bersama salah satu suku sudah dimata-matai oleh Joakim. Mick menjadi jaminan kecuali wanita suku yang menolak dan melompat ke sungai. Singkat cerita singkat waktu, akhirnya Lily dan Frank sampai ke tujuan bahwa untuk mendapatkan air mata bulan. Terlebih dahulu membuat air menjadi batu. Frank memastikan ada alat untuk membuat air menjadi surut. Setelah menemukan, Frank mengajak Lily untuk membantunya. Meski awalnya takut karena tidak bisa berenang, akhirnya Lily ikut bersama Frank untuk memutar tuas agar airnya mengering. Lily tidak sengaja menginjak tombol jebakan yang mengurungnya di dalam. Tapi beruntung Frank selalu memberikan napas buatan untuk Lily. Lanjut lagi, di saat Frank yang diserang gerombolan ikan piranha, akhirnya Lily berhasil memutar tuas dan membuat air menjadi surut. Tapi Lily lemas dan dibawa ke atas perahu dan Frank membuat Lily sadar. Tapi setelah itu Frank bilang ke Lily bahwa ini adalah waktunya untuk mengakhiri kutukan bisa hidup kekal. Tapi Lily menolaknya karena ingin hidup bersama Frank. Akhirnya Frank pun menyetujui permintaan Lily. Nice. Lalu datanglah Joakim dengan kapal selamnya yang menabrak. Bersama Mick dia menyandra Lily, Mick dan Frank. Menyuruh Lily menyerahkan mata panah suci. Akhirnya Lily menyerahkannya dan menyuruh Frank untuk membawa perahunya ke dalam gua menemui pohon ajaib. Ketika sampai, Joakim menyuruh Frank memasangkan mata panah itu ke tempat yang membuat pohon ajaib bisa tumbuh. Tapi Frank tidak bisa memasangnya dengan pas. Joakim menyuruh Lily untuk membantunya. Tapi Lily memberi syarat meminta 2 kelopak dari pohon ajaib itu. Tapi Joakim hanya ingin Lily mempunyai 1 kelopak. Akhirnya Frank meminta Lily untuk menembaknya guna menipu Joakim. Akhirnya Joakim menyetujui. Lily dan Frank pun berhasil membuat pohon itu tumbuh. Singkat cerita singkat waktu, akhirnya Lily menembak Frank. Frank terjatuh ke sungai. Tapi Frank yang hanya pura-pura melawan anak buah Joakim. Lily yang sedang bersama Joakim berhasil mendorong salah satu anak buah Joakim untuk menaik ke atas dan mengambil kelopak sebelum bulan meninggalkan lingkaran. Akhirnya Lily berhasil mengambil 1 kelopak, tapi musibah datang. Kayu yang sudah lapuk patah dan Lily pun beruntung sempat megang batang pohon. Tapi Joakim yang sudah di atas Lily untuk mengambil kelopak air mata bulan itu. Lily melemparnya dan Frank yang sedang mengemudi perahunya berusaha untuk mengambil kelopak itu. Aguirre dan teman-temannya datang kembali dan menyerang Joakim karena sudah berkhianat. Aguirre dan teman-temannya mengejar Frank karena kelopak tersebut sedang di tangan Frank. Akhirnya mereka merebutkan kelopak itu, tapi Joakim yang masih hidup ingin menyerang Lily dan Mick. Tapi karena Mick berhasil memukul Joakim hingga menabrak tembok, akhirnya tembok itu runtuh dan jatuh di atas kepala Joakim. Oke, lanjut ke Frank. Frank yang kalah dan tidak berdaya. Frank menipu Aguirre dengan menukarkan kelopak dengan burung. Akhirnya perahu pun menabrak dan hancur. Tapi kutukan itu datang lagi dan mereka semua terlilit oleh akar. Lily yang memegang 1 kelopak memberinya kepada Frank. Di saat Lily dan Mick pergi, tapi Proxima setia bersama Frank. Akhirnya Frank terlepas dari kutukan itu karena kelopak air mata bulan. Karena mendengar aungan Proxima, Lily dan Mick pun kembali lalu memeluk Frank. Akhirnya kelopak itu tumbuh kembali. Lily pun mengambilnya dan mereka pun kembali ke pelabuhan. Di sini nih, ketika sudah berada di London, Mick menceritakan pengalamannya menemukan pohon ajaib di hutan Amazon, yaitu air mata bulan yang dapat menyembuhkan penyakit sekaligus memecahkan mitos. Tapi di luar ada Frank yang sedang bersama Lily jalan-jalan mengelilingi kota London bersama mobil. Dan film pun berakhir. Oke, terima kasih semua yang sudah menonton spoiler ini sampai habis.
Sedikit menegangkan, menambah wawasan juga menambah kegairahan. Oke sobat Uduh, pesan yang dapat diambil dari film ini, berusahalah sekuat mungkin hingga kau dapatkan yang kau mau. Ada sumur di ladang, kita mandi di sana. Terima kasih dan sampai jumpa.